Allahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya masih tercurah pada kita sampai dengan saat ini, terbukti dengan adanya nikmat sehat dan sempat. Yang dengan nikmat itu, alhamdulillah kita bisa bersama-sama melaksanakan sebagian kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Dengan harapan tentunya mudah-mudahan rangkaian aktivitas kita di pagi hari ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, yang diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Dalam kesempatan ini mari kita maksimalkan untuk mensyukuri nikmat Allah yang berupa sehat dan sempat kali ini. Untuk niatan kita thalabul ilmi, menambah ilmu. Karena orang yang duduk sejenak di majelis ilmu itu hikmahnya luar biasa. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berniat untuk mendatangi majelis ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju ke surga. Ini luar biasa. Dan hadis ini tidak mengatakan harus banyak yang diterima, harus diterima semua, enggak. Hanya datang saja, mendengarkan apa nanti perkara dapat dan enggak, sedikit atau banyak, urusan nanti. Yang penting kita sudah niatkan thalabul ilmi. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu potongan firman Allah dalam Quran surat 2, surat Al-Baqarah ayat 148. Potongan ini pendek sekali tapi maknanya luar biasa. Bunyinya, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berarti kita saat ini di area, di gelanggang perlombaan. Dan menurut ajaran Islam, tidak hanya boleh perlombaan itu, tapi diperintah oleh Allah. Tapi dalam hal kebaikan. Artinya apa? Kalau kita itu melakukan ini berarti berpahala. Kalau tidak melakukan perlombaan, ya berarti malah dosa. Nah, dalam gelanggang, kalau di NTB namanya Mandalika, kalau di saat ini namanya Ramadan. Gelanggangnya itu begitu. Nah, dalam gelanggang Ramadan ini Allah menurunkan banyak cabang amal ibadah. Ya, tak terhingga banyaknya. Bahkan tidak tanggung-tanggung medali yang disiapkan oleh Allah. Tidak hanya sekedar perak dan perunggu, tapi emas lantangan. Luar biasa. Sehingga kalau kita tidak ikuti, eman-eman. Ya. Nah, ada persyaratan cabang amal ibadah yang diterima oleh Allah. Daftar saja kalau tidak memenuhi persyaratan ini, maka akan ditolak. Persyaratannya ada dua. Yang pertama, di dalam amal ibadah apapun bentuknya ibadah kita
harus tahu dasarnya dan harus tahu ilmunya. Ibadah apapun tanpa dasar, tanpa ilmu, pasti ditolak. Ini Rasulullah SAW yang menyampaikan ini. Siapa saja yang beramal tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada uswah dariku, fahuwa raddun. Pasti mereka akan ditolak amal ibadahnya. Nah, untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan tidak terpenuhinya dua-duanya, apalagi dari salah satu saja, itu ditolak. Apa cabang amal ibadah yang akan kita lakukan? Kita pilih yang besar-besar saja. Sesungguhnya banyak sekali, tapi kita pilih yang besar. Ada skala prioritas. Yang pertama adalah amal ibadah puasa itu sendiri. Yang kedua amal ibadah salat, itu yang besar. Kemudian amal ibadah sedekah atau sedekah. Dan yang keempat amal ibadah membaca Al-Quran. Ini keempat-empatnya nanti akan kita kupas kalau waktunya nutut. Kalau enggak ya satu atau dua saja. Nah, hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Di masing-masing cabang amal ibadah, di samping harus ada dasar dan ada ilmunya, itu mensyaratkan khusus dari masing-masing cabang amal ibadah itu. Untuk itu, mari kita pastikan bahwa puasa kita ini akan diterima oleh Allah. Apa bisa? Bisa. Selama kita memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh Allah dan Rasul-Nya, pasti akan diterima. Tapi kalau tidak, ya otomatis akan ditolak. Nah, puasa itu semuanya insya Allah sudah tahu dasarnya untuk umat Islam. Quran surat 2 ayat 183 dan semuanya sudah hafal sampai ngelontok, sampai hilang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Apa semua puasa diterima? Tidak. Insya Allah kita mendengar apa yang disebut dengan puasa ngebleng. Ada puasa putih atau mutih. Ada puasa ngeropot. Nah, itu ditolak oleh Allah. Karena tidak ada dasarnya menurut hukum Islam. Ini yang harus kita pahami. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmunya itu juga harus kita tahu. Puasa tapi tidak tahu ilmunya, ya alamat ditolak. Apa ilmunya? Sebelum puasa, kita harus memenuhi syarat wajib. Memenuhi syarat sah. Tahu rukunnya puasa. Tahu yang membatalkan puasa. Kalau itu semua tidak tahu, pasti rusak ibadah kita. Insya Allah syarat wajibnya semua memenuhi. Ada 4 syarat wajibnya. Yang pertama adalah berakal sehat. Berarti kalau tidak gendeng, tidak miring, tidak senting, tidak separuh, berarti wajib puasa. Dan insya Allah semuanya kita memenuhi kriteria kewajiban itu. Yang kedua adalah balik. Balik itu bahasa kita dewasa. Cuma dewasanya hukum agama dengan hukum negara beda. Kalau dewasanya hukum agama, kalau laki-laki ditandai dengan sudah pernah mimpi basah. Kalau perempuan walaupun masih kecil, tapi sudah punya langganan tetap yang datang setiap bulan dinamakan bulanan. Wajib berpuasa walaupun usianya 9 tahun. Tetapi kalau hukum negara, dewasa itu dikatakan kalau sudah usia 17 tahun. Ditandai diberi KTP. Nah, itu bedanya. Kemudian yang ketiga adalah khusus bagi kaum hawa, ibu-ibu, remaja putri, harus suci. Suci dari haid, suci dari nifas. Dan yang keempat, yang paling penting,
Orang yang diwajibkan berpuasa itu hanya orang yang kuat. Tidak kuat, tidak wajib. Nah ya itu Pak, saya tidak kuat ngelaknya kalau puasa itu. Oh bukan itu. Tidak kuat laparnya Pak, bukan itu. Yang dimaksud kuat itu tidak sakit. Itu wajib berpuasa. Ada 4 ilmunya, syarat wajib. Kemudian sudah memenuhi kewajiban, tapi syarat sahnya belum tentu kita penuhi ya, alamat rusak. Syarat sahnya juga ada 4. Puasa kita dikatakan sah apabila 1 syaratnya harus Islam. Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Nasoro tidak sah. Karena tidak memenuhi persyaratan Islam. Kemudian syaratnya yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz itu serupa dengan balik. Artinya sudah bisa membedakan mana yang jelek, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak baik. Itu namanya mumayyiz, itu sah. Puasanya sudah sah. Dan yang ketiga adalah diperbolehkannya pada waktu berpuasa. Apa ada puasa yang dilarang? Loh ada. Tanggal 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 hari Tasyrik, haram hukumnya. Walaupun kita senang puasa, malah dosa. Kalau tanggal itu puasa. Jadi tidak sah puasanya. Kemudian yang keempat, kembali lagi pada kaum hawa, remaja putri harus suci. Makanya kalau puasa, misalnya mulai pagi sahur, terus sampai sore jam 4 kalau tamunya datang. Nggak usah getun, nggak usah. Waduh jam 4 tamu ini teko dikepu wetenge dhewe. Nggak usah. Dia datang juga bukan karepe dhewe, disuruh Allah. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah diberi kelancaran. Nah puasanya Pak, puasanya tetap dicatat sebagai amal puasa. Nah, kan malah luar biasa. Mangan tapi oleh pahala puasa. Itulah kaum ibu-ibu atau kaum hawa. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian ini yang persyaratan yang harus dilakukan pada saat atau berbarengan berpuasa. Yaitu namanya rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. 1, niat. Dan khusus puasa Ramadan, niatnya harus malam hari. Kalau setelah subuh ini, ya alamat rusak puasanya. Harus malam hari, khusus Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Pagi-pagi mau sarapan, tidak ada, wes aku puasa Senin, tidak apa-apa, boleh. Sah itu. Tapi kalau Ramadan tidak sah. Itu niat. Yang kedua, menahan diri, mencegah dari semua yang membatalkan puasa. Itu perlunya kita harus tahu apa saja yang membatalkan puasa. Kalau tidak tahu, ya rusak puasa kita. Nah, yang keempat, yaitu yang membatalkan puasa itu hanya ada 6. Kalau kita mampu menghindari 6 ini, insya Allah puasa kita pasti sah. Yang pertama, jelas, makan dan minum yang disengaja. Tidak disengaja Pak, tidak apa-apa, boleh. Apa ada makan tidak disengaja? Ada, namanya lupa. Biasanya ke kantor jam 9 itu ngopi ke warung, punya langganan. Di situ ngopi jam 9, katutan nasi sak piring, misalnya. Selesai makan, temannya datang, loh, bro, gak poso tak? Loh, astagfirullah, iya aku poso mau. Mas kadung teh sak piring, ndak apa-apa, sah puasanya, teruskan berpuasa. Itu kalau lupa. Kalau ngelupa, lain lagi. Jadi yang disengaja, kalau tidak sengaja, enggak. Kemudian yang membatalkan puasanya kedua adalah muntah. Tapi juga yang harus disengaja. Apa ada Pak muntah kok disengaja? Lu ada. Ini biasanya anak-anak remaja ini yang agak ndablek itu. Yang jeding alasannya nek poso abape gak enak sikatan. Dilogok-logoknya sampai menjeru akhirnya muntah.
Itu jenis muntah disengaja itu. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan puasa khusus Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, setubuh di siang hari. Setubuh itu 2 tubuh jadi 1 tubuh. Siang hari, batal puasanya. Kalau malam, tidak apa-apa kalau malam. Malam tidak puasa kok. Boleh. Batasannya setelah maghrib sampai dengan menjelang terbit fajar. Itu yang membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, khusus kaum ibu dan hawa remaja putri adalah haid. Tadi sudah sampaikan, sewaktu-waktu datang saat berpuasa, otomatis gugur dengan sendirinya puasanya. Batal. Maka harus makan, tidak apa-apa. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah, maaf, orang gila, gendeng, senting, miring, setengah. Malam harinya biasa, masih ngantor, jam 4 pulang dari kantor, baru masuk gang, sepeda kok dijagang misalnya. Langsung turun dari sepeda, kelambi ini sesuai, wak, wek, wak, wek, wak, wek. Sambil jalan ngalor, ngidul, sahur. Jelas gila itu. Tidak gila mesti izin. Batal puasanya kalau begitu. Dan yang terakhir yang batalkan puasa adalah dengan sengaja mengeluarkan spermatozoa. Ini khusus kaum remaja putra ini biasanya. Kalau tidak menahan itu, kemudian dikeluarkan itu batal. Nah, selain itu apa tidak membatalkan? Tidak. Miso-miso, tukaran, ngerasani, tidak batal puasanya. Cuma pahalanya hilang. Maka Rasulullah mengatakan, kam so'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Berapa banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala sama sekali. Kecuali ju' wal atos. Kecuali lapar dan dahaga. Itu tadi. Ketoknya gak sepiro ngerasani gitu. Enggak batalkan puasa. Tetapi menghilangkan pahalanya. Ini yang harus hati-hati. Nah, hadirin, itu ilmunya, dasarnya puasa. Tambah satu lagi, sholat. Sholat ini juga penting nih. Saya titipkan sebagaimana yang disampaikan khotib Jumat kemarin, insya Allah. Ayo kita berusaha melakukan, eman-eman ini kalau enggak. Siapa saja orangnya yang mengikuti sholat imam mulai isya, tarweh, ditutup dengan witir sampai selesai, maka ada tambahan pahala seperti sholat sunnah semalam suntuk. Jadi eman-eman. Kalau sudah niat terawih ya sak tuntase, ngenteni sak imamnya buyar. Lendak eman-eman. Yang kedua, biar kita tidak terkecoh, sholat tarawih yang hebat seperti itu pahalanya masih kalah dengan sholat sunnah rawatib, qobliyah maupun ba'diyah. Kalau subuh tadi qobliyah, kalau duhur ada qobliyah, ada ba'diyah, kalau maghrib ba'diyah, kalau isya ba'diyah. Itu lebih besar pahalanya daripada sholat tarawih. Jadi kalau ikut sholat tarawih tapi tidak ikut sholat ba'diyah isya, eman-eman, besar ba'diyahnya daripada tarawihnya. Di antara rawatib yang paling besar, paling hebat, qobliyah subuh. Jadi, nek umpama milih, dipilih yang gede-gede dhisik, eman-eman kalau tidak diikuti. Baru sholat duha, sholat witir, dan sholat-sholat yang lain. Itu pahala-pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Salat sekarang kita jelas salat ini juga tidak ngawur, ada dasarnya. Dasarnya apa? Firman Allah surat kedua, surat Al-Baqarah ayatnya 43. Dan banyak sekali di sana ayat-ayat selain Al-Baqarah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah
bersama-sama dengan orang yang rukuk. Jadi ini kita sudah tepat ini. Insya Allah dasarnya sudah jelas. Kemudian apa tambahan syarat di dalam sholat? Sholat itu harus dilakukan dengan sabar. Sholat yang tidak dilakukan dengan sabar, dongo yang tidak dilakukan dengan sabar, alamat rusak. Ambek sholat, ambek muring-muring, alamat itu sholatnya rusak. Allah jelaskan dalam surat 2 ayat 45, wasta'inu bis sabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Memang salat itu berat. Kita emek ngono tapi berat. Karena apa? Persyaratannya harus sabar. Makanya pas morang-morang enggak usah salat eman-eman. Alamat rusak. Ya. Jadi harus sabar persyaratannya. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, ini masih ada sedekah dan bacaan Al-Quran yang luar biasa, tapi karena waktunya sudah jam 5, mudah-mudahan 2 ini yang saya sampaikan bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dari itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi hambanya yang selamat hidupnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.